Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala muallif rahimahumullah wa rawa shaykhani annahu sallallahu alaihi wasallam qala da'watu dhinuni idh da'a biha wa huwa fi batnil huti la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Lam yadra' biha rajulun muslimun fi syai'in qat illa istajaballahu lahu. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, doa Nabi Yunus ketika beliau berdoa di dalam perut ikan, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa tersebut terkecuali Allah akan mengijabah doa yang ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayat lil Hakim, inna man da'a biha fi maradihi 40 marratan famata fi maradihi dhalika u'tiya ajra syahidin wa in bara'a maghfuran lah. Di dalam riwayat Imam Al-Hakim, Nabi bersabda, sesungguhnya siapa yang berdoa dengan doa tersebut, yaitu la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka dia berdoa dengan doa tersebut, dia membaca 40 kali di saat ia sakit. Jika ia meninggal pada sakitnya tersebut, maka dia akan diberikan pahala syahid ketika dia meninggal dunia. Namun jika dia sembuh dari penyakitnya, maka seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin li Ibni Abbas, di dalam satu riwayat dari Ibni Abbas, Nabi bersabda, ma da'a biha mahmumun wala maghmumun wala makrubun wala madyunun thalatha marratin illa stujiba lahu. Tidaklah orang yang sumpek dan orang yang mengalami kesedihan, atau orang yang mengalami kesulitan, atau orang yang terlilit hutang, dia membaca doa tersebut sebanyak 3 kali, melainkan pasti Allah ijabah doanya. Ini adalah doa dari Nabi Allah Yunus. Jadi banyak dia punya khasais dan fadail, keistimewaan dan keutamaan doa tersebut. Di antaranya, jika kita bacakan doa itu di air, kemudian kita siram di sekitar rumah kita, maka jin-jin yang jahat itu dia akan mengalami kesakitan dan akan pergi menjauh dari rumah kita. Jadi doa yang paling ditakuti oleh syaitan adalah doanya Nabi Yunus, apalagi dibacakan di air dan disiram. Syaitan-syaitan yang jahat itu digambarkan akan pincang, akan lumpuh karena terkena air yang dibacakan doa la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus memiliki kesamaan dengan Ashabul Kahfi. Nabi Yunus terperangkap di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Kahfi terperangkap di dalam goa. Allah tidurkan mereka beratus-ratus tahun di dalam goa, yang ulama sejarah mengatakan ada di wilayah Jordania goa tersebut. Dan juga hari Jumat
kita disunnahkan membaca surat Al-Kahf sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya yang dilahirkan tahun 384 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahf fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nur ma bainal jumu'atain." Siapa yang membaca surat Al-Kahf di hari Jumat, maka Allah akan berikan kepadanya cahaya yang bersinar di antara dua Jumat tersebut. Wa fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahf fi lailatil jumu'ati adha'a lahu minan nur ma bainahu wa baina baitil atiq." Siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan berikan kepadanya cahaya yang bersambung dari rumahnya sampai ke Ka'bah. Baitul Atiq adalah nama lain daripada Ka'bah. Dinamakan Baitul Atiq, rumah yang terbebas. Dijelaskan oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq Ibn Muhammad Al-Baqir, Summiyat Al-Ka'batu Al-Bait Al-Atiq lianna Allah Ta'ala ataqaha minat taufan. Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan dinamakan Ka'bah sebagai rumah yang terbebas atau tempat ibadah yang terbebas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan Ka'bah dari terjangan tofan yang terjadi fi zamanin Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh terjadi banjir yang begitu dahsyat, segala sesuatu di permukaan bumi hancur terkecuali Ka'bah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bebaskan Ka'bah terkena banjir dan tofan, angin tofan di zaman Nabi Nuh, maka dinamakan dia dengan Al-Baitul Atiq. Surat Al-Kahf ini surat yang istimewa. Di antara surat-surat yang istimewa yaitu surat Al-Kahf. Kenapa surat Al-Kahfi ini istimewa? Yang pertama, surat Al-Kahfi ini di dalamnya memuat 4 kisah hikmah. Ada 4 kisah hikmah di dalam surat Al-Kahf, yaitu kisah tentang Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang taat kepada Allah, yang beriman kepada Allah. Mereka rela meninggalkan negerinya untuk menyelamatkan keimanan dan akidah mereka. Kisah kedua membahas tentang Ashabul Jannatain, pemilik 2 kebun, yang dimana dia menjadi lupa akan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia menjadi orang yang terbuai dengan kekayaan duniawi, maka Allah hancurkan 2 kebunnya, disebut dengan Ashabul Jannatain. Kisah ketiga yang dibahas di dalam surat Al-Kahf yaitu kisah menuntut ilmu, di mana Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk belajar kepada seseorang yang diberikan 2 lautan ilmu, Majma'al Bahrain, lautan ilmu zahir dan lautan ilmu batin. Ulama tafsir menyebutkan Khidir alaihissalam. Kisah yang keempat yang termuat di dalam surat Al-Kahf yaitu kisah seorang raja yang menguasai timur dan barat. Raja yang soleh, raja yang adil, yang bernama Dzulqarnain. Jadi di dalam surat Al-Kahf ada 4 kisah tersebut yang penuh dengan hikmah. Surat Al-Kahf dinamakan dengan surat Al-Kahfi, surat goa.
Karena di awal kisah di surat tersebut adalah membahas tentang Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda ditambah dengan seekor anjing yang mereka temukan di tengah perjalanan mereka, dan anjing itu juga mengikuti mereka karena mengenal mereka adalah orang-orang soleh. 7 pemuda ditambah dengan seekor anjing. Mereka bermukim di satu goa bersembunyi agar tidak dipaksa keluar dari agamanya oleh raja yang berkuasa di zaman tersebut. Surat Al-Kahf terdiri dari 110 ayat. Dia secara tertib surat ke-18, dan jantungnya Al-Quran ada di surat Al-Kahfi. Posisi paling tengah Al-Quran itu terdapat di surat Al-Kahfi di dalam kata wal yatalattaf. Itu kata wal yatalattaf di dalam surat Al-Kahfi itu posisi paling tengahnya Al-Quran. Sebab itulah para ulama membuat simbol. Kalau Al-Quran dahulu, entah sekarang ya, kalau Al-Quran dahulu itu disimbolkan dengan warna merah. Itu mengisyaratkan disitulah poros Al-Quran, titik pertengahan Al-Quran. Makna kedua, bahwa Sayyidina Utsman memiliki jasa di dalam Al-Quran, di antaranya mewasiatkan dan menganjurkan dan memerintahkan untuk mengkodifikasi Al-Quran di dalam sebuah kitab. Dan beliau terbunuh ketika membaca Al-Quran, dibunuh oleh pemberontak. Di saat beliau dibunuh dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan sholat, darah beliau itu tertumpah persis jatuh di tengah-tengah Al-Quran di kata wal yatalattaf, sehingga diberikan simbol berwarna merah di kata tersebut, dan itu terdapat di surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi disebutkan kata goa, dinamakan surat goa, dan kata goa itu sendiri hanya terdapat di surat Al-Kahfi. Allah Ta'ala sebutkan kata Al-Kahfi sebanyak 6 kali di dalam surat Al-Kahfi. Di surat-surat lainnya kata Al-Kahf tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia termasuk surat Makkiyah, surat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi masih bermukim di kota Makkah, atau Nabi belum hijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Maka dinamakan dia surat Makkiyah. Kisah pertama, Qissatu Ashabil Kahfi, di dalam surat tersebut, di sini Allah ingin menginformasikan tentang fitnah, yaitu fitnatuddin. Yang pertama disebut dengan fitnah agama. Kita punya agama, keimanan, kita punya keyakinan akan agama Islam, itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Ashabul Kahfi mereka diuji oleh Allah Ta'ala seberapa besar keimanan mereka dan seberapa kuat mereka memegang agama Islam. Disebut dengan fitnatuddin. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahf faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Apakah kalian mengira Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang taat yang menghuni goa tersebut, dan Ar-Raqim ditafsirkan anjing yang bernama Kitmir, termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang luar biasa. Mereka pemuda-pemuda yang taat dan beriman kepada Allah masuk ke dalam goa, bermukim di dalamnya, seraya mereka berdoa di dalamnya. Sama seperti Nabi Yunus di dalam perut ikan, ia berdoa dan berzikir. Ashabul Kahfi ketika masuk ke dalam goa, mereka berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga keimanan mereka dan dicurahkan rahmat kepada mereka dan disempurnakanlah petunjuk-petunjuk kepada mereka.
Maka salah satu guru kami mengajarkan, kalau masuk ke dalam goa, baca doa tersebut. Sama seperti dengan doanya Ashabul Kahfi ketika masuk ke dalam goa. Mereka sembunyi di sana, Allah tidurkan beratus-ratus tahun. Angka persisnya tidak disebutkan. Di dalam surat Al-Kahfi itu adalah Allah Ta'ala menceritakan ahli kitab berpendapat bahwa mereka tidur dalam goa 300 tahun lebih. Tapi angka sesungguhnya Allah sembunyikan. Yang pasti disebutkan sininan, mereka tidur di sana beratus-ratus tahun. Selamatkan apa? Yang mereka selamatkan bukan harta mereka. Yang mereka selamatkan bukan jabatan mereka. 7 pemuda ini selamatkan akidah mereka, karena penguasa memaksa mereka untuk menyembah berhala atau mengikuti agama penguasa tersebut. Mereka tidak mau, maka mereka hijrah, tidur di tempat tersebut di dalam goa. Allah jaga jasadnya tidak rusak. Nah, memang orang yang beriman, makin tinggi keimanannya, maka pasti Allah akan uji sesuai dengan tingkat keimanannya. Ahasibtan nasa ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja ketika sudah menyatakan kami beriman kepada Allah, lantas mereka tidak diuji? Ini firman-Nya Allah Ta'ala. Jadi kalau orang yang tingkat keimanannya makin tinggi, maka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya, yang dilahirkan tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal amthal yubtal ar-rajulu ala hasabi dinih fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uh. Nabi bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang mengikuti jalan para nabi. Mereka diuji, atau seseorang itu diuji sesuai dengan tingkatan agamanya, tingkatan keimanannya. Jika agamanya makin kuat di dalam keimanannya, maka makin berat ujiannya. Tapi ujian seperti ini bentuk kasih sayangnya Allah, untuk Allah ampuni dosa-dosa mereka dan Allah angkat derajat mereka setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini fitnah yang pertama yang diisyaratkan di dalam surat Al-Kahf, yaitu fitnatud din, fitnah yang berkaitan dengan agama. Yang kedua, fitnatul mal, fitnah yang berkaitan dengan harta. Orang yang makin kaya, orang yang makin banyak hartanya, makin menjadi fitnah bagi dirinya jika dia tidak salurkan di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala firmankan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Fitnatul mal itu diisyaratkan di dalam kisah Ashabul Jannatain. Seorang yang diberikan 2 kebun anggur yang berlimpah, tanaman-tanamannya yang ia tanam subur tumbuh, Allah limpahkan itu hasil panen bagi dirinya. Tapi kekayaan yang ia dapat membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tidak berhasil mengalahkan fitnatul mal. Dia tidak berhasil. Dan ini diisyaratkan, wahai Nabi Muhammad, berikanlah permisalan kepada mereka tentang 2 orang laki-laki yang bersahabat. Yang satu yang tidak beriman diberikan baginya 2 kebun anggur yang berlimpah, dan kami kelilingi kebun anggur itu dengan pohon korma, dan kami jadikan di antara 2 kebun tersebut tanaman-tanaman yang subur. Tapi dia lupa,
dengan kekayaan yang Allah berikan kepadanya, akhirnya dia menjadi orang yang kufur nikmat, orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hancurkan 2 kebunnya. Sampai sekarang masih bisa disaksikan kebunnya itu. Ada di Yaman. Hitam pekat, disambar oleh petir, kebunnya hancur semuanya, dan tanah itu sudah tidak bisa lagi subur. Tanam apapun tidak akan bisa tumbuh. Itu satu bentuk azab dari Allah taala bagi orang-orang yang terbuai dengan harta duniawi dan dia lupa akan dirinya. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib." Allah taala memberikan dunia kepada orang yang ia cintai dan juga kepada orang yang tidak ia cintai. Wala yu'ti ad-din illa man yuhib. Dan Allah taala tidak memberikan agama yang benar, agama Islam kepada seseorang terkecuali orang itu Allah cintai. Kalau dunia Allah kasih kepada yang Allah cintai maupun kepada orang yang tidak Allah cintai. Tapi keimanan, keistiqomahan, agama Islam, ketaatan, ketakwaan, itu Allah hanya berikan kepada hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini fitnah kedua, namanya fitnatul mal, fitnah harta. Fitnah yang ketiga, fitnatul ilmi, fitnah ilmu. Nah, ilmu ini bisa merubah orang yang rendah hati menjadi sombong kalau dia tidak bisa menata hatinya. Ilmu ini bisa menjadikan orang menjadi uzub, bangga terhadap dirinya. Ilmu ini juga bisa menyesatkan orang ke jalan yang menyimpang. Maka ini adalah fitnatul ilmi, fitnah ilmu. Allah isyaratkan di dalam kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdi huquba. Nabi Musa berkata kepada muridnya Yusha bin Nun, saya akan pergi hingga mencapai daripada 2 bertemunya lautan, dan tidak akan henti kecuali saya sampai di tempat bertemunya 2 lautan. Di situ gurunya yang Allah sudah memberikan wahyu bahwa ada seorang yang lebih alim dari Nabi Musa yang akan dia berada di tempat berada di antara 2 lautan. Lautan pertama lautan ilmu zahir, lautan kedua lautan ilmu batin, yaitu Nabi Khidir. Ulama masih berselisih apa ia seorang nabi atau seorang wali. Kalau pendapat Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, keramat Empang Bogor, beliau berpendapat bahwa Nabi Khidir bukan seorang nabi tapi seorang wali. Tapi ulama lainnya berpendapat bahwa Nabi Khidir adalah seorang nabi. Dan saya akan berlalu berabad-abad hingga mendapatkan guru tersebut. Ketika Nabi Musa sudah bertemu dengan sang guru, maka sang guru memberikan syarat kepada Nabi Musa. Qala fa inittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Kata Nabi Khidir, kalau kau ingin belajar denganku, kau ingin mengikuti diriku, maka ada syaratnya. Apa syaratnya? Jangan bertanya tentang sesuatu yang aku lakukan terkecuali aku yang akan menjelaskan kepadamu. Itu syarat murid dengan guru. Kalau belajar, syarat pertama harus as-sumtu, diam. Syarat kedua harus al-istima'u, mendengar. Syarat ketiga harus at-tafakkur wat-tafahum, memahami dan merenungkan ucapan sang guru. Syarat keempat harus tahaffuz, menghafal fawaid-fawaid penting apa yang disampaikan oleh guru. Dan yang kelima adalah al-kitabah, mencatat daripada ilmu yang disampaikan oleh sang guru. Ini gambaran fitnatul ilmi, fitnah ilmu. Di dalam kitab Zubat disebutkan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wathan wa kullu man bi ghairil ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Fa'alimun bi'ilmihi, seluruh orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya maka dia akan diazab sebelum penyembah berhala.
Ternyata makna yang sesungguhnya yang dimaksud di sini adalah ahlul kitab, daripada rahib-rahib mereka yang faham akan kitab-kitab samawi dan mereka mengetahui informasi akan munculnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tutupi itu. Namun mereka halangi orang untuk bisa memeluk agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merekalah orang alim yang akan diazab terlebih dahulu sebelum penyembah berhala. Itu penjelasan di dalam rasailnya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Wa kullu man bi ghairil ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa dengan ilmu, maka dikhawatirkan amalannya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam kitab-kitab Asy-Syuruh itu dijelaskan bahwa yang dimaksud kalau ibadah-ibadah yang kita lakukan tanpa kita dasari dengan ilmu, maka dikhawatirkan tertolak. Namun makna yang sesungguhnya bahwa ahli kitab atau rahib-rahib mereka yang sudah memiliki ilmu tentang kitab-kitab samawi dan mengetahui sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang digambarkan di dalam Maulid Ad-Dibai, di situ disebutkan bahwa mereka sudah mengetahui akan lahir seorang nabi. Dikatakan di dalam riwayat tersebut, sebagian ulama mengatakan dari Ka'ab al-Ahbar, sebagian lagi menyatakan dari Wahab ibn Munabbih. Kedua-duanya adalah mu'allaf yang menjadi tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang pakar dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Ia mengatakan, allamani abi at-Taurata illa sifran wahida. Ayah saya mengajarkan kepada saya kitab Taurat kecuali satu lembar, tidak diajarkan. Kenapa tidak diajarkan? Karena lembaran itu memuat informasi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata abi, ya, kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Satu lembar itu disampul dan dimasukkan ke dalam peti. Jadi Wahab bin Munabbih atau Ka'ab al-Ahbar ini tidak mengetahui isi lembaran itu, tapi selebihnya dia sudah baca. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika ayahku wafat, aku penasaran, aku buka peti tersebut. Fa idzan kana fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ternyata saya baca lembaran tersebut mengabarkan akan muncul nabi akhir zaman. Dia dilahirkan di kota Makkah, dia hijrah di kota Madinah, dan kekuasaannya sampai ke negeri Syam. Jadi yang dimaksud orang alim di situ yaitu para rahib ahli kitab yang berilmu, tapi mereka tidak sampaikan kebenaran yang ada dalam kitab mereka. Kebaikan mereka itu tidak diterima oleh Allah, ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau makna kedua bisa juga ulama-ulama Islam, ulama-ulama di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui ilmu-ilmu, mengetahui hukum-hukum, mengetahui semua yang terkait dengan agama Islam, namun dilanggar. Nah, mereka juga akan mendapatkan dosa yang lebih besar dibanding orang-orang awam. Nah, ini fitnatul ilm. Fitnah yang keempat yang diisyaratkan di dalam surat Al-Kahf yaitu fitnatul khudrah wal mulki. Fitnah kekuasaan dan kerajaan atau jabatan. Itu juga fitnah. Diisyaratkan di dalam kisah Dzulqarnain. Dinamakan Dzulqarnain itu artinya apa? Qarnain itu adalah timur dan barat. Dia menguasai timur bumi dan baratnya bumi. Allah berikan kelebihan kepadanya. Dan itu diceritakan di dalam surat Al-Kahfi, wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepadamu tentang kisah Dzulqarnain. Fa'atlu alaihim minhu dzikra. Maka ceritakanlah, kau akan ceritakan kepada mereka cerita tersebut. Di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa Dzulqarnain diberikan oleh Allah kerajaan, kekuasaan. Inna
makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami berikan kepada Zulkarnain kekuasaan di bumi ini, dan kami berikan kepadanya kemudahan di setiap usaha yang ia lakukan. Jadi Allah berikan banyak kelebihan Zulkarnain. Ini fitnatul mulki wal qudrah, fitnah kekuasaan dan fitnah daripada kerajaan atau jabatan. Di dalam hadis Sahihul Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, satahrisuna 'alal imarati wa satakunu nadamatan yaumal qiyamati. Innakum satahrisuna 'alal imarati. Sesungguhnya kalian wahai umatku akan satu saat akan kalian berambisi mendapatkan kekuasaan, dan nanti kalian akan menyesal di hari kiamat atas jabatan tersebut. Ini jika jabatannya tidak digunakan dengan baik, maka yang ada penyesalan di yaumil kiamah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah 4 fitnah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahf. Maka kaitannya dengan apa? Dengan fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal itu kita diajarkan untuk kita membaca doa berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal di setiap solat 5 waktu kita. Di at-tasyahud al-akhir, Allahumma inni a'udzubika min fitnatid Dajjal. Ya Allah, aku minta berlindung padamu dari fitnah Dajjal. Apa hubungannya Dajjal dengan surat Al-Kahfi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam sunannya, yang dilahirkan tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Nabi bersabda, man hafidha asra ayatin min awwali suratil kahf usima minad dajjal. Siapa yang menghafal 10 ayat di awal surat Al-Kahfi, maka orang tersebut akan dijaga oleh Allah dari fitnah Dajjal. Apa kaitannya antara fitnah Dajjal dengan surat Al-Kahfi? Dengan kita menghafal surat Al-Kahfi 10 ayat di ayat yang pertama itu, maka Allah menjaga kita dari fitnah Dajjal, karena semua fitnah yang disebutkan tadi itu ada di fitnahnya Dajjal. Dajjal membawa fitnah agama, Dajjal membawa fitnah harta, Dajjal membawa fitnah ilmu, dan Dajjal membawa fitnah jabatan. Maka kita berlindung kepada Allah dengan menghafal surat Al-Kahfi agar terjaga dari fitnah Dajjal. Dan fitnah yang paling terbesar adalah fitnah agama. Fitnah agama itulah fitnah yang paling terbesar, sehingga Allah Ta'ala tutup surat Al-Kahfi dengan masalah yang berkaitan dengan akidah. Karena nanti Dajjal mengaku sebagai Tuhan, dan banyak dikatakan di dalam kitab-kitab syuruhul hadis bahwa banyak orang-orang mukmin yang akhirnya menyatakan Dajjal sebagai Tuhan karena keimanan mereka tidak kuat. Maka Allah tutup surat Al-Kahfi dengan masalah apa? Masalah akidah, masalah keyakinan. Annama ilahukum ilahun wahid, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha. Kemudian dikatakan, fala tusyrik, jangan kalian mengsekutukan Allah, bi'ibadati rabbih ahada, jangan pernah kalian menyembah kepada satu pun kecuali hanya kepada Allah. Di situ yang sangkut pautnya nanti Dajjal, karena Dajjal nanti akan disembah. Orang-orang muslim sendiri yang imannya tidak kuat akan terpengaruh dengan dakwanya Dajjal, dengan hal-hal yang luar biasa yang akan ditunjukkan oleh Dajjal dari 4 fitnah tersebut. Dajjal bisa menurunkan hujan, Dajjal bisa menurunkan makanan dari surga, Dajjal bisa menghidupkan orang, Dajjal bisa mematikan orang, Dajjal bisa menyambung sebagaimana Nabi Ibrahim, burung yang sudah hancur dihidupkan kembali, itu Dajjal mampu. Dan Dajjal bisa memperlihatkan surga, dan Dajjal juga bisa memperlihatkan neraka. Nah, orang-orang yang imannya tidak kuat, mereka akan menyatakan Dajjal sebagai Tuhan. Dakwah pertama Dajjal, Dajjal mengatakan, saya adalah Nabi, saya adalah Nabi.
Waktu berjalan, dia sudah mengaku saya adalah Tuhan. Banyak yang mengikuti Dajjal. Pasukan dari Yahudi, orang-orang Yahudi memang sudah siap menyambut kedatangan Dajjal. Tapi orang-orang Muslim yang imannya tidak kuat, imannya pun menjadi rusak, menjadi hancur ketika bertemu dengan Dajjal. Maka ada wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian ketemu masa tersebut, jangan sampai kalian bertemu dengan Dajjal. Jangan merasa pede dengan keimanan yang kalian miliki, karena kalian akan tidak mampu menghadapinya. Kalian akan terpengaruh oleh dakwah-dakwanya, terpengaruh oleh daripada hal-hal yang luar biasa yang akan ditunjukkan di hadapan kalian. Maka Nabi katakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Nawawi yang dilahirkan tahun 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasul bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis saati fitnatun akbaru minad dajjal." Wa fir riwayah amrun akbaru minad dajjal. Wa fir riwayah khalqun akbaru minad dajjal. Nabi bersabda, tidak ada satu fitnah yang paling besar yang terjadi sejak diciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat seperti fitnahnya Dajjal, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dahsyat fitnahnya sehingga diajarkan kepada kita setiap solat 5 waktu disunnahkan kita meminta kepada Allah agar dilindungi daripada fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min fitnatid Dajjal. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari fitnah Dajjal. Nah, inilah rincian dan korelasi antara hafalan surat Al-Kahfi dengan terlindung daripada fitnah Dajjal, karena Dajjal membawa fitnah-fitnah tersebut yang Allah sudah isyaratkan di dalam surat Al-Kahfi, 4 fitnah. Dan juga fitnah terbesar, Dajjal mengaku sebagai Tuhan, dan banyak yang terpengaruh dengan dakwah Dajjal. InsyaAllah kita akan lanjut di pertemuan berikut daripada hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas di pertemuan berikut riwayat dari seorang sufi bernama Al-Imam Ahmad Zarwuk Al-Fasi. Di sini beliau memberikan beberapa nasihat kepada kita, dan nasihat ini sangat dalam, nasihat ini sangat bermanfaat. InsyaAllah di Jumat berikut kita lanjutkan pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyya wa mahruma. Allahumma nazzih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa ala ali athar wa ashabil akhyar adana Allah wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyat abdani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa quti ajsadi wa gidaiha wa arwahi ya rabbal alamin. Allahumma nazzih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دعوة سبحانك اللهم تحيات فيها سلام وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.